Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata pelajaran teknologi dasar otomotif pada channel kami. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran teknologi dasar otomotif untuk siswa-siswi SMK kelas 10 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.6, yaitu memahami cara kerja engine 2 tak dan 4 tak. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang cara kerja engine 4 tak, ya. Hanya membahas cara kerja engine 4 tak. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Juni Eko Kunchoro SPD. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti para siswa dapat yaitu memahami cara kerja engine 4 tak, ya. Kemudian untuk mesin 4 tak bisa kamu lihat ilustrasinya di samping, ya. Ini merupakan sebuah mesin di mana bekerjanya akan menghasilkan tenaga dengan memerlukan 4 proses langkah, ya. Maksudnya memerlukan proses 4 langkah naik turunnya piston, 2 kali rotasi krek as, ya, 2 kali putaran krek as, kemudian 1 kali putaran noken as. Jadi ini naik turunnya 4 kali, ini putarannya 2 kali, ini 1 kali. Dan dinamakan mesin 4 tak karena mesin tersebut dalam 1 kali proses kerjanya, mesin motor tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk 1 kali proses. Nah, langkah kerjanya bisa dilihat di animasi di sini. 1, 2, 3, dan 4. Ya. Hal ini tentu saja akan membuat mesin bekerja secara optimal serta memberikan tenaga yang besar dan juga menjadi lebih ramah lingkungan. Kemudian selain itu, untuk menghasilkan tenaga yang banyak atau optimal, maka dalam menjalankan cara kerja mesin 4 tak ini diperlukan udara, kemudian bahan bakar, kemudian harus kita kompresi, dan juga loncatan bunga api atau yang dikenal dengan spark. Mempunyai 4 langkah kerja yang harus dilakukan untuk menghasilkan tenaga yang maksimal. Meskipun mesin ini tergolong ramah lingkungan. 4 langkah kerjanya apa saja? Yang pertama adalah intake atau hisap, kemudian kompresi, yang kedua, kemudian yang ketiga combustion, pembakaran. Kemudian yang keempat adalah exhaust atau buang. Intake, combustion, intake, compression, combustion, dan exhaust. Ya, ingat ya, langkahnya 4 tadi. Yang pertama adalah langkah hisap atau intake. Perhatikan gambar di samping, ya. Saya sediakan gambar dan saya sediakan animasi biar kita lebih mudah memahaminya. Oke, langkah pertama yaitu langkah hisap. Apa yang dimaksud dengan langkah hisap? Yaitu langkah di mana katup intake, ya, klepnya, katupnya akan membuka dan menghisap seluruh campuran bahan bakar dengan menggunakan maksudnya bahan bakar bensin yang sudah dikabutkan. Kemudian dihisap, dimasukkan ke ruang bakar. Di sini terdapat beberapa proses yang harus dilalui pada tahapan ini, ya, pada tahapan ini. Di situ katupnya bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Tahapannya apa saja? Pada langkah hisap, piston ini akan bergerak dari titik mati atas atau TMA, lalu kemudian menuju titik mati bawah atau titik mati TMB, ya, disingkat dengan TMB. Kemudian katup
inlet atau katup masuk ini akan terbuka sehingga bahan bakar akan masuk ke dalam silinder. Lalu krek as ini akan berputar, krek as di bawah sebesar 180 derajat. Ya. Dan juga membuat noken as berputar setengahnya atau 90 derajat. Noken asnya ada di atas. Ini noken as, ini krek as. Serta tekanan negatif yang terdapat pada piston menghisap kabut udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Langkah ini memiliki tujuan untuk memasukkan kabut udara serta bahan bakar yang terdapat pada mesin masuk ke dalam silinder. Hal ini mempengaruhi tenaga mesin, sebab tenaga mesin yang diproduksi tergantung dari jumlah bahan bakar yang berhasil terbakar dalam proses pembakaran nanti, ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu kompresi. Nah, perhatikan gambar dan animasi. Pada gambar ada panah naik ke atas, berarti pada langkah kompresi ini gerakan piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Kemudian pada animasi berarti pada posisi kedua. Nah, pada langkah kedua dalam cara kerja mesin 4 tak ini adalah kompresi yang merupakan langkah dimulai ketika katup hisap atau inlet menutup dan piston langsung terdorong ke arah ruang bakar yang diakibatkan oleh momentum dari krek as dan flywheel atau roda gila. Adapun proses dalam langkah kompresi ini adalah yang pertama, piston ini akan bergerak kembali dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Kemudian katup in atau hisap akan menutup, begitu juga dengan katup X atau katup buang juga akan tertutup. Jadi pada proses kompresi ini dua-dua katup akan tertutup. Kemudian bahan bakar yang termampatkan pada kubah pembakaran pada posisi 15 derajat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi akan mulai dinyalakan. Ya, bunga apinya akan dinyalakan maksudnya. Kemudian mulai proses pembakaran yang membuat krek as mencapai rotasi penuh dan noken as 180 derajat. Pada langkah kedua, cara kerja mesin 4 tak ini dilakukan dengan sebuah tujuan, yaitu untuk meningkatkan temperatur agar campuran antara udara dan bahan bakar dapat saling bersenyawa. Tahap kedua ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan produksi tenaga pada mesin 4 tak. Ya. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu combustion atau langkah pembakaran atau langkah tenaga. Nah, kalau di animasi posisinya pada jarum nomor 3. Ya. Kalau di sini prosesnya adalah piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah pada gambar di sini, ya. Ketika busi dinyalakan, maka dengan sangat cepatnya campuran yang telah terbakar akan merambat dan menciptakan ledakan-ledakan yang tertahan oleh dinding bagian kepala silinder, sehingga akan menimbulkan umpan balik dalam menciptakan tenaga pada mesin 4 tak. Ya.
pada mesin 4 tak ini yang dipercaya menjadi mesin yang ramah terhadap lingkungan. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kerja mesin ini. Sebab apa? Sebab pada langkah ketiga ini merupakan langkah pembuatan tenaga. Pukulan tenaga dalam mesin ini akan dimulai ketika campuran udara dan juga bahan bakar mulai dikompresi dan dinyalakan pada ruang pembakaran yang dinyalakan oleh busi mesin. Ya, jadi prosesnya pada saat di sini. Nah, perhatiin di sini ini tertutup, kemudian businya nyala. Nah, pada saat ini posisi di sini. Nah, pistonnya bergerak menuju ke bawah. Oke, selanjutnya adapun proses yang akan dilalui pada langkah ketiga dalam cara kerja mesin 4 tak ini adalah yang pertama, ketika ledakan telah terjadi secara sempurna di ruang bakar, maka akan mengakibatkan piston terlempar dari titik mati atas, maksudnya terdorong ya, dari titik mati atas kemudian menuju ke titik mati bawah dan membuat katup atau katup in menutup dan X menutup secara penuh, dan terus terjadi usaha hingga pada akhirnya klep buang akan mulai sedikit terbuka. Nah, pada proses ini kemudian terjadinya proses transformasi antara energi dengan gerakan bolak-balik oleh piston yang membuatnya menghasilkan energi rotasi krek as. Putaran akan semakin menghasilkan tenaga hingga krek as mencapai 540 derajat, yang juga membuat noken as menjadi separuhnya 270 derajat, yang menghasilkan energi dengan emisi ramah lingkungan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah buang atau exhaust. Oke. Pada langkah ini posisinya jarum di angka 4, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Langkah terakhir ini merupakan langkah yang paling penting dalam langkah kerja ini. Sebab apa? Sebab langkah terakhir ini adalah langkah buang, sehingga menjadi sangat penting untuk menghasilkan energi atau tenaga yang baik dalam mengoperasikan mesin menjadi sangat lembut dan efisien. Pada langkah ini, piston akan melakukan pendorongan terhadap gas sisa pembakaran yang telah keluar dari silinder menuju pipa knalpot. Proses ini dilakukan dengan optimal untuk menghindari gas baru yang akan tereduksi pada tenaga yang dihasilkan. Nah, kesimpulannya apa pada pertemuan kali ini? Nah, keempat cara kerja mesin 4 tak tersebut, baik hisap, kompresi, tenaga, dan buang, ini merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan tenaga yang maksimal dan efisien serta ramah lingkungan. Demikian informasi mengenai cara kerja mesin 4 tak. Ya, sekian, sampai jumpa di materi dan pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan komennya agar video-video yang berikutnya lebih bermanfaat, lebih menarik, dan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.